Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas oli, tapi ini kesimpulan dari semua oli-oli yang sampai sekarang pernah penulis coba, termasuk oli-oli lama. Nanti kalau ada request oli yang sebelumnya penulis anggap jelek ya, terus merasa ada yang nggak setuju, ya penulis bakal coba lagi, terus dilihat apa bener sekarang sudah bagus. Sebelum itu ngasih intro sebentar. Ini motor penulis ya, bensin full ya, biasanya nggak pernah full waktu nguji bensin aditif. Sekarang bensinnya full. Tujuannya apa? Tujuannya juga mau nguji oli juga. Apa hubungan bensin full dengan nguji oli? Karena penulis sekarang pingin nguji seberapa lama sih motor penulis ini akan tetap oke performanya. Jadi penulis kali ini mau nguji seberapa lama oli Valvoline cam 20W50 yang penulis pakai sekarang ini akan menurunkan performa mesin. Ini hubungannya dengan aditif bensinnya ya. Jadi oli yang aditif bensinnya banyak akan membuat mesin itu kotor kalau bensinnya Pertamax. Karena ya Pertamax itu kan bukan bensin standar toh ya. Kalau mau performa oke itu ya bensinnya harus bensin kayak sekelas BP92 atau bensin Shell Super. Nah, kalau pakai Pertamax mesin lama-lama akan kotor kalau bensinnya bensin yang aditifnya banyak. Ya, menurut penulis sih oli mesin yang ada di pasaran itu bukan dikembangkan dengan dasar bensin Pertamax ya, tapi pakai acuan bensin Shell Super atau BP92. Dan bensin-bensin tersebut kemampuan pembersihannya baik. Bukan soal injektor, tapi soal kerak di mesin. Dan kerak di mesin itu sumbernya bukan dari bensinnya sendiri, tapi dari oli mesin. Tapi beberapa oli penulis nggak nilai dari kebersihannya ya, dari pembersihan ruang bakarnya, karena ya penulis baru memperhatikan oli bisa mengotori mesin ya waktu pakai NMAX ini. Soalnya NMAX ini kan tarikan bawahnya nyentak ya. Ini sekarang penulis sama sekali nggak pakai aditif. Siang-siang tarikan bawah sentakannya lumayan lah ya. Sudah CU+5 apalagi pakai tarik lumayan daripada kemarin pakai aditif. Yang cocok untuk motor penulis rasanya cuma margarin Blue Band kalau untuk campur bensin. Pakai margarin Blue Band pasti tambah sip ya, entah mengapa ya. Tapi penulis nggak tahu efek jangka panjangnya. Nanti efek jangka panjang ya lihat aja lah mesin ini rusak atau enggak ketika sering pakai margarin. Margarin sendiri kandungan terbanyaknya adalah stearik acid. Stearik acid itu punya sifat melarutkan, punya sifat membersihkan, punya sifat pelicin juga. Penulis PD pakai pakai margarin karena ya waktu penulis mencoba menghilangkan keraknya apa jenenge Eco Racing di sendok yang habis dipakai membakar Eco Racing, memanggang ya kan, jadi ninggalkan sisa kerak di sendok. Nah kalau pakai margarin gitu ya nggak nempel wis, begitu apinya dimatikan bisa gampang dibersihkan sendoknya wis, gak nyisa sama sekali, nggak ada kerak atau apa. Ini loh enak sekarang, tarikannya enak, beda banget dengan ketika pakai aditif siang-siang padahal. Nah sekarang nggak oli mesin. Bronya ini minta penulis adik jenenge pakai
anu singkatan ya, jadi lali saya. Jadi membedakan antara olinya motor 150 cc, PCX 150 dan NMAX. Membedakan dari yang motornya 100 cc. Maaf ya, rasanya penulis nggak bisa membedakan dari sisi itu. Membedakannya cuma dari sisi motornya sehat atau enggak. Jadi penulis pernah punya motor 110 cc, 125 cc. Yang membedakan itu apa? Kesehatan tok. Motor yang sehat itu yang enggak fuel dilution lah terutama, atau pampir oli. Kalau dari sisi olinya. Penulis ya enggak pernah NMAX ini belum punya motor yang vampir olinya parah ya. Nggak pernah. Jadi penyakitnya motor penulis yang sekarang fuel dilution. Fuel dilution itu adalah ketika bensin masuk campur ke oli. Oli jadi makin cepat encer dan makin cepat rusak. Oli yang encer itu cepat rusak. Oli encer makin cepat encer dan cepat rusak juga, karena ya wis kadung encer. Cepat rusaknya karena encer, dan setelah itu makin cepat encer juga. Rusaknya jadi berganda-ganda, berlipat-lipat. Betapa enaknya tarikannya sekarang. Ngegas dikit loh langsung kerasa. Tapi jangan berharap irit nih siang-siang. Apa mungkin kalau suhu panas bensin dikecerut makin banyak ya? Baseball. Jadi penulis nggak bedakan ya dari sisi kapasitas mesin. Karena menurut penulis masih belum terlalu banyak bedanya antara yang 150 dengan yang 125 atau 110. Yang 250 cc pun rasanya ya masih mirip-mirip. Karena apa? Silindernya 2. Dari sisi pengaruh tenaga dibanding silinder, rasanya nggak beda banyak ya. Yang paling banyak berpengaruh pada oli menurut penulis itu adalah ya penyakit kayak fuel dilution itu atau vampir oli, terutama yang fuel dilution, karena begitu bensin masuk ke oli, olinya cepat rusak. Nah, oli apa aja yang pernah penulis pakai? Tadi penulis buat kerpean lupa nggak dibawa. Banyak ya. Berapa? Lebih dari 10, 15 mungkin lebih ya. Penulis pernah coba yang 10W40, tapi sekarang maaf bisanya yang 20W50. Ada yang penulis belum coba, yang sudah ready ada oli Bardahl, Arnok, dan PTT ya. PTT-nya belum nyampe, udah pesen tadi, udah dikirim. Yang request ada oli Le Monolek ya, Le Monolek, Unil Opal, Petro Asia Revol, terus Petronas juga ada, oli Gulf mungkin penulis pakai yang untuk NS 200 ya, untuk apa jenenge, bajai Pulsar NS 200.
Harusnya Gulf itu sama dengan oli total. Penulis lupa punya oli total juga. Oli total ini agak sulit ya. Sulit pilih yang 20W50 nya. Ada total untuk motor, tapi bungkusnya lawas-lawas ya. Yang penulis pakai yang apa? Bungkus warna merah itu. Salah beli lagi. Beli yang 0,8 liter 20W50 tapi. Yang lain total quartz 3000 sama 5000. Penulis mungkin coba yang 5000 nanti kalau sudah ya Pak oli total yang untuk motor itu 15W50. Jadi yang total 3000 itu 20W50, total 5000 15W50. Secara umum oli yang penulis coba itu penulis bandingkan dari sisi bahan olinya ya, bahan oli itu licin enggaknya di RPM rendah. Jadi kalau oli licin, bahan olinya mineral atau bahan oli yang mengandung banyak ester yang bahannya enggak full sintetis, itu cirinya adalah di RPM rendah itu bisa halus. Langsung begitu dinyalakan jrek, deng apa, deng gitu langsung halus. Itu dari film strength-nya olinya, artinya olinya punya kandungan oli grup 1, punya kandungan aromatik atau ester yang tinggi. Kalau ester itu ya tentu bahan oli sintetik. Yang kemudian penulis coba adalah reaksi setelah dipakai jalan. Pakai jalan kencang, dipakai jalan pelan. Kalau yang pakai jalan kencang, maka aditif yang diuji adalah aditif moli. Kalau jalan pelan yang diuji adalah aditif JDTP. Dipakai gaspol gitu, cepet encer atau enggak, itu yang diuji adalah apa jenenge, CR stability, additive viscosity index improvernya. Soalnya oli itu punya beberapa macam, ada yang pakai viscosity index improver murah, ada yang pakai viscosity index improver mahal, ada yang enggak pakai viscosity index improver. Jadi itu bedanya. Terus yang penulis bedakan lagi adalah dari perubahan kekentalan dari hari ke harinya. Ya ini tentu penulis enggak memperhatikan dari sisi fuel dilution ya. Kalau ada fuel dilution ya penulis bandingkan dengan oli lain ya. Benchmarknya kan Mesran ya, Mesran Super. Penulis sudah lama pakai Mesran Super, mulai dari zaman pakai Suzuki Spin ya. Suzuki Spin umurnya penulis kira-kira 10 tahun lah ya. Terus pakai Mesran Super itu. Penulis pilih oli terbaik ya berdasarkan dari kriteria itu. Selain juga dari warna oli, kemampuan membersihkan, apa kalau olinya hitam cepat hitam atau malah enggak hitam sama sekali, itu jadi penilaian juga. Oli apa enaknya? Ya yang lama-lama dulu lah. Penulis dulu pernah pakai oli Top One. Oli Top One itu penulis merek sama, tipe sama, itu kualitas bisa beda-beda. Padahal tokonya itu toko yang sama juga, toko yang sama, oli yang sama, tipe yang sama, itu bisa beda-beda. Kadang dapat enak, jadi oli itu awet, kadang nggak enak, oli nggak awet. Itu belinya di tempat yang sama. Dia sepertinya dapat iklan dari Top One karena dia jual macam-macam produk Top One. Salah satunya adalah produk aditif ya. Penulis pakai aditif oli Top One juga. Jadinya wah, amit-amit oli kental banget ya. Saking kentalnya ya, sampai rusak motor penulis. Sampai lecek couplingnya.
sampai ngeslong gitu, jadi dipakai jalan gitu ya, digas brung, loh kok gak jalan-jalan gitu ya, sampai koplingnya dol. Terus penulis juga pernah lihat sendiri ada motor yang beli oli Top Gun di bengkel Suzuki ya. Terus mesinnya ambrol, dibongkar itu, wah ireng kabeh ya. Temen penulis juga ada beli oli Top Gun, bocor sampai berasap mesinnya. Katanya ada debu yang masuk ke mesin, tapi ya penulis nggak percaya lah. Karena penulis dulu ganti oli di bengkel-bengkel jalan. Debu masuk mesin wis sering, lihat habis ditaruh tanah langsung dicolokkan ke tutup bautnya. Debu di ruang oli termasuk lumrah ya, tapi penulis nggak pernah sampai mesinnya berasap. Nah terus oli Top Gun pokoknya penulis nggak tertarik ya. Karena apa? Karena dia itu bahan olinya nggak jelas dari mana. Harga saat itu lebih murah daripada oli Pertamina, jadi nggak mungkin dia beli bahan di Pertamina. Beda kayak Federal ya, Federal itu harga pasti di atasnya Pertamina. Nah penulis merasa Federal itu olinya adalah oli Pertamina, jadi dia nggak pernah jelek-jelek amat ya, wis sama kayak olinya Pertamina. Oli Federal yang dijual di Honda AHM SPX2 yaitu kualitasnya masih termasuk lumayan, tapi menurut penulis terlalu encer, makanya penulis nggak pakai, walau untuk motor Honda-nya penulis sekalipun. Honda pernah pakai SPX2, tapi secara umur jelas kalah lah ya dibanding dengan Maserand Super. Apalagi saat itu penulis sudah campur minyak goreng juga. Umurnya cuma bisa 2.500 km kalau nggak salah ya. Kalau Maserand bisa lebih. Kalau tambah minyak goreng ya lebih dari 6.000 lah, 6.000 km. Minyak goreng 10%. Oli Federal 20W50 pernah coba. Rasanya mirip dengan apa jenenge? Mirip dengan Maserand Super ya. Mirip. Penulis sulit bedakan ya. Penulis curiga itu oli Federal yang 20W50 itu kayak Maserand Super dibungkus ulang. Nggak kayak Prima XP, kayak Enduro Racing juga enggak. Jadi penulis curiga itu Maserand Super. Oh ya, yang Top-Gun-nya yang jelas nggak rekomendasi karena merasa bahannya ganti-ganti terus ya, nggak enak. Oli PM1 penulis pernah coba, nggak puas. Kayak apa ya, saat itu belum kenal istilah share stability, tapi kayak keenceran gitu loh kalau udah dipakai ya, kayaknya share stability juga. Oli Ajib saat itu pakai kurang puas juga, pakai malah cuma tahan 7 hari ya, bukan karena apa-apa, suara mesin kasar. Terus apalagi Eneos ya pernah pakai juga nggak puas, terasa terlalu encer saat itu. Saat ini nggak mungkin pakai oli Eneos karena oli Eneos nggak ada yang belakangnya 50, semuanya belakangnya paling kental 40. Dan nggak bisa penulis pakai oli itu karena ya motor penulis butuhnya 50. Oli dulu apa maneh? Oli Castrol pernah penulis dapat yang bagus, Castrol GPS ya, nggak ada tapi sekarang. Bahannya semi sintetik, harganya lebih mahal dari oli Castrol Power One.
enak tapi awet banget. Cuma sekarang sudah nggak keluar. Semi sintetik saat itu loh ya, semi sintetik saat itu adalah bahan semi pau. Jadi saat itu udah nyoba oli pau, rasanya enak, tapi sekarang nggak keluar lagi. Terus ada lagi Castrol Power One, Castrol Go, Castrol Aktif. Penulis coba bergiliran. Habis Castrol GPS ya, penulis Castrol Aktif kalau nggak salah. Nggak puas, nggak enak, nggak halus, suara mesin kasar. Itu Suzuki Spin, padahal Suzuki Spin itu suara mesinnya mesti dia halus, tapi itu kasar. Terus Castrol Go, kasar juga. Castrol, habis itu coba Castrol Power One, paling tinggi kan. Sama saja lah, beda sedikit. Nah, kalau sekarang penulis merasa bahwa Castrol itu nggak beda dengan Shell. Bisa jadi bahwa Castrol itu ambil olinya dari Shell. Rasanya soalnya kok mirip-mirip. Jadi pakai Shell sama Castrol itu kayak gak ono bedane gitu loh. Jadi penulis merasa bahwa Castrol itu Shell. Shell sendiri menurut penulis kurang bagus. Kelemahan terutama dari sisi kalau nyoba AX5 ya, itu share stability. Share stability-nya kurang bagus. Kalau habis digeber encer banget, nemen gitu loh. Tapi besoknya balik lagi awal. Jadi dari bahan olinya sendiri cukup bagus, tapi viscosity index improver-nya jelek sekali. Mungkin dia ngejar viscosity index sangat tinggi sehingga hasilnya jelek. Terus penulis nggak nyoba AX7 ya, AX3 mungkin nggak, lupa. HX apalagi nggak pernah. Tapi penulis baca banyak komentar buruk soal HX7. Penulis putuskan pakai oli yang mahal lah sedikit. Coba oli Shell Advance Ultra Scooter. Kecewa ya, kecewa. Itu oli jelas aditifnya banyak karena ya performa turun. Tadi kan jadi nggak enak. Tapi yang makin parah lah ya, itu padahal oli dengan banyak aditif, tapi top speed sampai turun. Normal itu 113, tapi setelah pakai Shell Super itu nggak pernah bisa dari 108 km per jam dalam kondisi apapun. Padahal oli-oli lain penulis masih paling nggak 110 lah, 111 kalau nggak sempat, kalau nggak ada kesempatan jalan lengang ya, masih bisa lah 110 111. Tapi pakai Shell Super pakai Advance Ultra ya, Shell Advance Ultra Scooter itu maksimum 108. Dari sisi ketahanan, sisi share stability juga kurang baik. Digeber gitu pasti akan jadi makin encer. Mungkin levelnya kayak Prima XP mungkin ya. Jadi pakainya cuma untuk pelan-pelan ya. Lupa, penulis sudah banyak lupa, maaf. Soalnya sudah agak lama reviewnya. Terus apalagi ya? Dari sisi apa channelnya? Oli Kicks ya, KIXX. Penulis pernah coba 2 kekentalan. Nah, ini diminta review sama orang. Penulis saat itu belum ngevlog. Akselerasi lambat ya karena ada angin mungkin ya. Entah siang. Yang jelas tarikan ya masih enak lah ya, karena nggak pakai aditif. Jadi Kicks itu sifatnya mirip dengan oli semi sintetik yang lain ya. Apa? RPM rendahnya kasar. Jadi oli semi sintetiknya yang sekarang ini beda dengan oli sintetik semi sintetik zaman dulu yang Castrol GPS itu. Kalau Castrol GPS wis top banget lah, wis licin, terus awet. Kalau warna oli sampai hitam sekali, legam sekali, itu masih kerasa licin ya. Kan itu sudah pakai 6000 km,
bukan 6.000 ya, 6 bulan ya, penulis pakai geber-geberan luar kota, gaspol wing gitu ya, terusan itu masih encer, masih termasuk kental waktu di train. Habis ganti oli kan pakai kastrol lagi, langsung suaranya berubah kasar. Padahal waktu pakai kastrol GPS masih halus ya. Nah, ciri-ciri oli sekarang itu yang semi sintetik atau yang full sintetik sekalipun itu RPM rendahnya kasar. Kenapa kok RPM rendah kasar? Karena film strength-nya lemah. Film strength lemah itu sumbernya karena bahan aromatik di olinya berkurang. Jadi oli grup 2 dan oli grup 3 itu nggak ada bahan aromatiknya. PAO juga kurang baik. Ya karena bahan PAO sendiri bukan bahan yang licin. Kalau ingin licin harus ditambahi dengan ester. Kalau nggak ada esternya ya suara mesin di RPM rendah kasar. Nah, oli kick seperti itu. Jadi kasar di RPM rendah. Di RPM menengah saat itu rasanya kok kayak ada kehambat gitu ya. Jadi aditif JDDP-nya kayak kurang. Tapi saat itu penulis lupa hasil pengujian waktu ngebutnya. Cuma penulis merasa Kicks itu kemampuannya rata-rata, tapi dari sisi umur kalah dibanding dengan Meseran Super. Meseran Super yang tanpa minyak goreng. Jadi oli Kicks itu dibanding dengan minyak goreng lebih awet, dibanding dengan Meseran Super lebih awet Meseran Super. Kira-kira Kicks itu 2 bulan, Meseran Super 3 bulan 4 bulan. Itu yang tanpa campuran minyak goreng. Terus oli apalagi ya yang pernah perlu coba? Saya yang jelek-jelek dulu, oli Extend penulis beli yang 10W40, yang botol oranye kalau nggak salah, yang labelnya oranye. Itu oli luar biasa kentalnya itu. Beli normal, mesin dalam kondisi panas ya. Suara mesin senyap sekali. Sampai rumah dimatikan, terus paginya mau berangkat dinyalakan, gak mau nyala mesin ini. Mantap sampai di starter pakai kaki. Akhirnya mau nyala. Terus penulis bawa dalam kondisi setengah mati juga. Jadi gas itu berebet berat sekali. Mesin RPM-nya rendah sekali padahal wis digas nemen. Baru setelah sampai jalan besar mesinnya bisa jalan agak normal. Mesin jalan agak normal, suaranya halus. Dikeper jalan top speed, halus. Bagus ya. Tapi di hari kedua kekentalan berkurang jauh. Di hari ketiga kekentalan juga berkurang jauh. Nah, itu ciri jelek itu. Seminggu terlalu encer sudah olinya. Sebulan wis nggak layak pakai. 2 minggu aja penulis merasa oli itu sudah sangat wajib diganti. Dalam waktu sebulan itu oli sudah makin kental lagi. Jadi oli itu kan normalnya dari ketika dipakai pertama itu makin encer, terus jadi oksidasi, jadi makin kental. Nah, dalam waktu 1 bulan oli Extend itu sampai gitu. Artinya bahan olinya itu sangat-sangat jelek, Pak ya. Aditifnya keren, bagus. Esternya mungkin beneran, tapi bahan olinya yang kurang sip. Bahan oli masih sama-sama oli mineral ya. Ada yang bagus, ada yang jelek. Bahan oli grup 2 itu juga ada yang bagus, ada yang jelek. Grup 3 juga sama. PAO kayaknya juga sama. Terus oli apa lagi? Valvoline lah ya. AMSOIL Signature aja dulu. Oli yang barusan ini dicoba.
Amsoil Signature itu dibilang oli jelek, iya jelek. Dibilang oli bagus, ya bagus. Kelemahan Amsoil Signature itu adalah dari kelicinan olinya. Jadi bahan olinya itu nggak licin, dia pakai bahan PAO, ada PAO nya, ada full sintetisnya dari grup 3. Tapi di RPM rendah suara mesin kasar, dipakai jalan terus RPM rendah terus tetap kasar. Di gaspol baru makin halus. Jadi aditifnya itu cuma aditif gaspol toh. Kalau dipakai pelan-pelan kasar terus. Delta loop itu kelemahannya adalah ya share stability-nya. Dia nggak tahan dikocok. Jadi dikocok jadi makin encer. Kalau nggak dikocok bisa tetap halus. Jadi aditif ZDTP-nya masih ada. Cuma ya gitu. Di hari kedua makin encer, hari ketiga makin encer, lebih cepat lah encernya dibandingkan dengan ini Valvoline. Valvoline itu sini sudah 300 km, sudah terasa lah bedanya. Kelemahan dari oli Valvoline ini dari dibanding dengan Delta Loop, Valvoline ini dipakai 300 km, awalan mulai dinyalakan itu mesti halus suara mesinnya. Cuma kelemahannya kalau sudah dipakai jalan agak lama ya, jalan kira-kira ya 1 kilo lah, jalan pelan, itu suara mesin sudah kasar. Jadi kayaknya aditif ZDDP-nya nggak ada. Selain itu di RPM rendahnya ya kasarnya kasar ala oli semi sintetik sekarang ya, nggak bisa bener-bener halus, masih ada kasarnya. Share stability yang lemah itu yang kelemahan fatalnya Valvoline yang sekarang ini. Jadi nggak iso halus, nggak bisa halus. Terus selain Valvoline apalagi ya yang oli menurut penulis bagus ya. Contohnya apa ya, Fastron Techno itu bagus. Jadi Fastron Techno itu punya apa, ketahanan yang bagus, punya daya licin yang bagus untuk RPM rendah halus. Jadi daya pelicinnya masih cukup baik. Terus apa, share stability cukup baik, digeber gitu bisa tahan. Ini yang untuk 15W50 ya. Terus dipakai apa, jangka panjang juga awet sekali. Penulis pernah pakai hampir 8.000 km di motor ya. Kalau di mobil penulis berani sampai 15.000 mungkin. Nah kalau di motor itu penulis pakai sampai 3.000 sampai 6.000 itu normalnya kalau tanpa minyak goreng. Dengan minyak goreng bisa lebih dari 8.000 km. Tapi sayangnya ya yang 10W40 itu kualitasnya kurang baik. Jadi apa, Fastron Techno yang 10W40 itu umurnya separuh daripada Fastron Techno 15W50. Ini dipakai di Suzuki Next 2. Di NMAX belum pernah, tapi di Spin rasanya pernah. Ya kurang awet, lebih awet Mesran Super daripada Fastron Techno 10W40. Jadi 10W40 itu kayaknya beda ya. Viscosity index improvernya kayaknya terlalu banyak sehingga cepat rusak. Digeber pun lebih jelek daripada Mesran Super. Jadi lebih cepat encer daripada Mesran Super. Pakai enduro racing untuk yang apalagi enduro matic, wah itu parah lah.
Enduro Racing dan Enduro Matic itu mungkin lebih baik dari Delta Loop, lebih baik dari Kicks, lebih baik dari Shell. Tapi tetap kalau dari sisi share stability-nya kurang bagus. Dari ketahanan kekentalannya hari ke hari juga kurang bagus. Yang lebih baik adalah Prima XP. Prima XP ini kayaknya aditif ZDDP-nya sangat banyak ya. Jadi saat stasioner itu jadi paling halus daripada oli Fastron Techno atau Mesran Super. Cuma Prima XP ini ketahanan kekentalannya kurang bagus, share stability juga kurang bagus, tapi ya tetap lebih baik daripada banyak oli ya, lebih baik dari Kicks, Shell, macam-macam lah. Mesran Super yang 20W50 itu termasuk terbaik, tapi share stability-nya kurang bagus. Lebih bagus Fastron Techno 15W50. Yang lebih bagus lagi ketahanannya adalah Mesran P40. Sayangnya kalau untuk motor penulis terlalu encer. Jadi karena fuel dilution jadi jadi lebih cepat, nggak memadai pemakaiannya. Oh iya, ada lagi motul. Penulis pernah pakai motul skuter Expert LE. Itu menurut penulis kualitasnya di bawahnya Mesran Super yang 20W50 itu jauh lebih baik, lebih awet. Jadi motul itu cepat encer dari hari ke hari. Nah, oli rekomendasi apa? Oli yang penulis rekomendasikan itu kelewatan. Oli yang penulis rekomendasikan kalau untuk pemakaian ganti oli sampai 3000 km saja itu adalah Mesran Super atau Mesran B40, tergantung dari kekentalan yang diperlukan. Kalau pingin lama silahkan pakai Fastron Techno 15W50. Kalau misalnya ganti oli motornya bisa tahan halus terus sehingga 5000 km ya, silahkan coba Fastron Techno 15W50. Itu mestinya bakal lebih awet daripada Mesran Super. Jadi kalau misalnya di 3000 suara mesin masih halus banget, pakai Mesran Super, coba pakai Fastron Techno, barangkali bisa sampai 6000 juga. Yang 15W50 tapi. Alternatif lain ya penulis cuma bisa sarankan Repsol 20W50. Kalau butuhnya untuk penyakit vampir oli, mau nggak mau penulis harus sarankan dicampuri minyak goreng ya, bimoli 10% lah. Kalau takut coba banyak, 10% dulu. Kalau motornya Matic jangan ragu-ragu, pakai 50%. Banyak ya yang merasa, wah iya mas, pakai bimoli, pakai minyak goreng itu bener bisa mengurangi mengurangi vampir oli. Ya karena memang minyak goreng titik didihnya jauh lebih tinggi, lebih sulit menguapnya. Ya wis begitu saja. Semoga berguna ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.